Di dalam membaca garis tangan, apakah yang dominan dibaca, apakah tangan kiri ataupun tangan kanan? Inilah persepsi dari berbagai kalangan dari penekun palmistry. Beberapa ahli palmistry membedakan, ahli retak tangan membedakan tangan kanan dan tangan kiri ini sebagai berikut. Jadi ada yang mengatakan tangan kiri mempunyai tanda-tanda yang memberi petunjuk tentang kemungkinan apa yang telah terjadi di masa lalu dalam kalangan keluarganya dari diri seseorang, serta akibatnya yang sedangkan tangan kanan adalah tanda-tanda yang menunjukkan apa yang akan diperbuat atau apa yang akan terjadi di masa depan, dan kemampuan atau potensi sesuatu, bakat-bakat tertentu yang terjadi atau yang dimiliki, juga tentang meramalkan tentang masa depan. Di sini banyak perbedaan tentang cara-cara tersebut. Sementara yang lain, ahli retak tangan mementingkan tangan kiri saja. Ada juga yang hanya meramal tangan kiri saja, sebab tanda-tanda yang ada di tangan kiri adalah lebih murni. Tangan kanan, menurut keyakinan ini, karena banyak terpengaruh oleh pekerjaan sehari-hari sehingga pertumbuhan dari garis telapak tangan banyak berubah atau menyimpang dari alamnya. Maka petunjuk yang terdapat dari tangan kanan kurang dapat dipercaya. Pada umumnya, corak garis yang ada pada kedua telapak tangan tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin terjadi adalah karena pengaruh pekerjaan tadi. Ada juga yang cara membacanya adalah tangan kiri bagi wanita, tangan kanan bagi pria. Ada juga yang cara membacanya adalah tangan dominan dan tangan pasif. Tangan dominan adalah tangan kanan, yaitu tangan yang sering dipergunakan. Bagi yang kidal, tangan dominannya adalah tangan kiri. Jadi seperti itu perbedaan-perbedaannya. Namun dalam pembacaannya, walaupun demikian, dipersilahkan kepada siapa yang ingin belajar itu untuk mencari kecocokan, memilih cara mana yang dikehendaki. Karena semuanya itu tidak pasti, karena masa depan itu tidak bisa diprediksi. Karena perubahan-perubahan yang terjadi juga di sekitar kita dalam keluarga, pergaulan, keyakinan, faktor-faktor lain yang banyak mempengaruhi. Karena dalam ilmu ini juga masih memerlukan penyelidikan dan pertimbangan lebih dalam. Kesemuanya itu tergantung dari para peminat itu sendiri. Kalau seperti yang saya lakukan adalah menggabungkan kedua tangan. Informasi yang terdapat di kedua tangan bisa digabungkan. Juga melihat umur orang yang dibaca. Seandainya umur tangan orang yang dibaca masih di bawah umur 40 tahun atau 45 tahun, maka tangan kanan masih bisa diprediksi untuk masa depannya. Sedangkan tangan kiri adalah masa lalu. Dan jika masih di umurnya masih 20 tahun, itu kecenderungan untuk masa depan masih banyak dibaca, atau potensi bakat tertentu, pekerjaan atau apapun bisa dibaca di kedua tangan, digabungkan. Jika usianya sudah 50 tahun ke atas, tentu hanya banyak lebih dominan terbaca adalah masa lalu. Retak-retak tangan kanannya sudah rekaman-rekaman kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena sudah usia, jadi untuk masa depan hanya bisa sedikit yang tergambar di telapak tangan, apalagi tangannya sudah mulai keriput atau garisnya sudah banyak yang berubah. Seperti itu untuk saat ini, tangan mana yang dibaca, kiri atau tangan, silahkan dicari yang paling cocok.